pagi sahabat-sahabat GPIB, kembali lagi dalam acara Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Desi Leonora Tuanakota. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam istirahat kami tadi malam. Dan kami akan memulai segala aktivitas kami, tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Tapi kami mau memulainya dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti, kami pahami, dan terlebih lagi kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, bacaan kita terambil dari Keluaran pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Yang menyatakan, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik dan sehat. Bacaan kita di pagi ini bicara tentang kisah perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tapi dalam perjalanan bangsa Israel bersungut-sungut tentang perut yang lapar. Dan Allah menjawab dengan memberikan roti mana. Tapi ketika Allah menjawab mencukupi kebutuhan umat saat itu, ada perintah yang harus umat Israel lakukan. Maka Musa menyampaikan bahwa setiap orang, setiap pagi harus memungut menurut keperluannya. Memungut roti mana menurut keperluannya. Gak boleh berlebihan. Harus sesuai dengan apa yang menjadi keperluan, kebutuhan dari umat. Karena ketika mereka mengambil berlebih, maka keesokan paginya akan ada ulat dan berbau busuk. Hal ini disampaikan Musa untuk memberi pengajaran kepada umat saat itu, bahwa Tuhan memberikan berkat sesuai keperluan, sesuai kebutuhan. Tidak perlu takut dan khawatir, ambillah sesuai keperluanmu. Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan umat Israel saat itu. Pesan ini menjadi pesan kita juga pada pagi hari ini, bahwa Bapak Ibu dan saya sebagai umat Tuhan juga belajar untuk hidup dalam kecukupan. Apa yang Tuhan beri bagi hidup kita pasti cukup untuk kita, pasti cukup untuk kebutuhan kita. Tapi tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup kita kalau gaya hidup kita berlebihan. Oleh sebab itu belajarlah apa yang Tuhan sudah berikan, cukupkan itu, lalu mengucap syukurlah bahwa Tuhan sudah memberikan berkatnya bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita belajar mencukupkan segala sesuatunya di dalam Tuhan, itu berarti kita belajar mengucap syukur untuk berkat Tuhan. Dan ketika kita belajar mengucap syukur buat berkat Tuhan, kita tidak menjadi pribadi yang serakah, tidak menjadi pribadi yang iri hati, tidak menjadi pribadi yang suka mengambil bagian orang lain atau milik orang lain. Tapi kita belajar untuk menerima apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saya diajak untuk mari belajar menerima dengan ucapan syukur apa yang sudah Tuhan berikan. Bukankah setiap kali kita berdoa Bapa kami, Yesus mengajarkan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Itu bukti bahwa Yesus juga mau mengajar kita apa yang Tuhan beri, apa yang kita bahkan minta pada Tuhan, biarlah itu mencukupkan kebutuhan kita, mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita.
Nggak perlu takut dan khawatir ketika kita berkata, Tuhan cukup untuk setiap berkat-Mu. Tuhan, ternyata saya dicukupkan untuk setiap apa yang Tuhan berikan. Itu berarti kita belajar mempercayai, belajar percaya bahwa kuasa Tuhan akan juga terus mencukupkan kita sampai kapanpun. Nggak perlu takut dan khawatir. Tuhan akan pelihara hidup kita. Tuhan akan cukupkan setiap kebutuhan kita. Nggak perlu serakah, nggak perlu mengambil bagian yang bukan milik kita. Tapi belajarlah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena kita tahu yang pegang hari esok adalah Tuhan. Maka kita tidak perlu takut dan khawatir. Hari esok Tuhan akan cukupkan kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari sejarah bangsa Israel. Betapa Tuhan sungguh baik dalam hidup mereka. Tuhan memberikan roti mana supaya mereka tidak menjadi lapar. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tapi juga mereka belajar mendengar perintah Tuhan untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka. Dan biarlah apa yang dilakukan bangsa Israel tidak kami lakukan. Ketika kami Tuhan berikan berkat, kami belajar mengucap syukur, mencukupkan apa yang sudah Tuhan berikan, mengucap syukur untuk setiap pemberian Tuhan. Bahkan melalui pemberian ini pun kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami boleh hidup mengucap syukur, tidak serakah, tidak iri hati, tidak mengambil apa yang bukan menjadi bagian kami, tapi belajar hidup berkecukupan di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan senantiasa memegang kehidupan kami, mengendalikan kehidupan kami, bahkan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Kami tidak perlu takut, tapi kami belajar mau setia, taat, mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab pekerjaan kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menuntun, membimbing kami, agar hidup kami juga boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Morning Call pagi ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.